Perkenalkan, nama saya Erwin Wibisono, NIM C10111191054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Setiap organisme tersusun atas sel, suatu ruangan kecil yang dikelilingi oleh membran dan berisi cairan atau larutan kimia yang pekat. Sel merupakan unit dasar kehidupan, dapat tumbuh dan menggandakan diri menghasilkan sel baru. Virus tidak diklasifikasikan sebagai organisme, yaitu untuk memperbanyak diri memerlukan inang. Kemudian, teori sel. Semua benda hidup tersusun atas sel. Sel sebagai unit fungsional terkecil benda hidup, yang tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan ribosom, dan material DNA. Fungsi utama sel sebagai piranti kimia yang melakukan proses metabolisme. Proses metabolisme berlangsung sesuai dengan informasi biologis yang tersimpan di dalam sel, kemudian sebagai piranti yang menyimpan kode-kode informasi biologi yang akan diturunkan ke dalam anaknya. Titik informasi biologis tersimpan dalam bentuk-bentuk kode genetik yang berada dalam bahan genetik, yaitu molekul DNA. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wan Hadiro dengan NIM C1011191063, kelas Agroteknologi D. Di sini saya akan menjelaskan komponen sel. Berdasarkan atas struktur dan organisasi sel, jasad seluler dibedakan atas jasad prokariot dan jasad eukariot. Penggolongan jasad seluler, satuan dasar, sel tunggal dan sel banyak atau multisel. Contohnya Escherichia coli dan Escherichiae. Organisasi sel, prokariot dan eukariot. Contohnya tanaman tingkat tinggi, manusia, dan hewan. Jasad prokariot, sel tanpa inti, pro, adalah sebelum, karton adalah inti. Material DNA membentuk struktur nukleoid. Pada umumnya, membran plasma dilengkapi dengan dinding sel. Struktur dinding sel, komponennya mikrofibril selulosa, matriks non-selulosa, senyawa pektin hemiselulosa, dan lignin dan protein. Fungsinya memberi bentuk pada sel, memperkuat sel, dan pelindung. Dinding sel tumbuh apabila masih memiliki kontak dengan protoplas. Sintesis mikrofibril selulosa dilakukan yang terdapat pada plasmalemma. Dinding sel primer, dinding sel yang terbentuk pertama kali pada sel yang baru, terbentuk pada sel yang sedang aktif tumbuh. Lamela tengah merekatkan satu sel dengan sel lainnya, berada di antara dinding sel primer yang saling berdekatan, terdiri atas senyawa pektin. Dinding sel sekunder terbentuk pada bagian sebelah dalam dari dinding primer, terbentuk pada sel atau bagian sel yang telah berhenti tumbuh. Dinding sekunder berkembang di permukaan dalam dari dinding primer, tersusun atas mikrofibril selulosa, hemiselulosa, lignin, suberin, kutin, tanin, dan garam-garam anorganik. Halo, nama saya Syahri Ramadan dari kelas Agroteknologi D. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang membran sel, ribosom, bahan genetik, dan komponen sel yang lainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk mengatur transport zat, melindungi sitoplasma dan inti sel. Terus dia juga terdiri dari fosfolipid biliar dan terdapat protein integral untuk transportasi aktif. Terus di sini juga terdapat protein prefer untuk menangkap zat yang dibutuhkan. Yang kedua juga itu ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk membentuk protein. Ribosom juga membentuk protein di retikulum endoplasma yang di kasarnya. Terus ribosom ini tersusun atas protein dan RNA, tempat berlangsungnya sintesis protein di dalam sel. Terus juga melekat atau menempel pada permukaan membran retikulum endoplasma. Selanjutnya tentang
bahan genetik sel prokariotik tidak terletak di dalam suatu organel khusus karena tidak ada nukleusnya. Juga bahan genetik utama pada bakteri hanya terdiri atas satu molekul DNA. Juga seringkali terdapat bahan genetik tambahan yang disebut dengan plasmid. Terus saya akan menjelaskan tentang komponen sel yang lain. Komponen yang lain ini mungkin ada 3. Yang pertama, flagella, pili, dan beberapa bakteri membentuk khusus, misalnya endospora. Flagella ini yang merupakan alat gerak pada beberapa spesies bakteri. Sedangkan pili merupakan saluran untuk perpindahan bahan genetik DNA dari sel ke sel yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sugede Sugentara, NIM C10 1191180. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel jasad eukariot. Yang pertama, ada inti sel yang jelas dibungkus membran sel. Yang kedua, kompartementasi intraseluler oleh sistem membran internal yang membentuk sistem endomembran atau organel, yaitu inti, retikulum, endoplasma, alat Golgi, lusosom, dan membranan mikro. Fungsi membran internal atau membran sitoplasma itu ada beberapa. Yang pertama, melokalisir reaksi-reaksi seluler yang spesifik meningkatkan luas permukaan total. Yang kedua, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi enzimatik dalam metabolisme sel. Atau juga ada unisel, yaitu protozoa dan multisel, fungsi tertinggi hewan. Habis itu beberapa organel penting yang terdapat dalam sel eukariot. Mitokondria, tempat mitokondria yaitu pertama tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi, yang kedua untuk mengubah glukosa menjadi ATP untuk energi sel, yang ketiga tersusun atas dua lapis membran, yang pertama membran dalam dan kedua membran luar. Yang kedua itu retikulus endoplasmatik. Membran RE merupakan kelanjutan dari membran luar pembungkus nukleus. Yang pertama, RE kasar ditempeli ribosom, yang kedua sintesis protein, yang kedua RE halus tidak ditempati ribosom, berada dalam posisi terjauh dari inti, dan fungsi utama sintesis lipid termasuk lemak, fosfolipid, dan steroid atau tempat itu badan Golgi, yaitu tempat menampung hasil sintesis protein. Habis itu tempat mentransport protein keluar sel. Yang ketiga, protein ditampung dalam vesiklis. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fedi Ananda, NIM C10111911176. Di sini saya akan menjelaskan kloroplas, vakuola, dan nukleus. Pertama, kloroplas terdapat pada tumbuhan dan alga tertentu. Fungsinya tempat proses fotosintesis. Struktur terdiri dari 3 kompartemen, yaitu ruang antarmembran, stroma, dan ruang tilakoid. Enzim untuk membuat ATP terdapat pada membran tilakoid. Selanjutnya, vakuola. Kantung yang dikelilingi membran berisi cairan atau air yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan, air, minyak, pigmen, senyawa toksis, dan hasil samping metabolisme, dan juga membantu mempertahankan tekanan turgor dalam sel. Pada sel yang masih muda atau meristematis, vakuola kecil dan banyak. Pada sel dewasa, vakuola besar. Tempat penyimpanan senyawa dan makromolekul sementara. Beberapa komponen bersifat toksik. Tumbuhan tidak punya sistem ekskretoris seperti pada hewan. Vakuola untuk menyimpan byproduct. Membran yang mengelilingi vakuola tonoplas mengandung sistem transport aktif. Selanjutnya, nukleus. Yang pertama, nukleus sebagai pusat pengontrol aktivitas sel. Yang kedua, kromosom dibentuk dari benang kromatin. Yang ketiga, DNA membentuk bahan kromatin. Yang keempat, nuklear membran melindungi nukleus. Dan kelima, nukleolus menstimuli RNA untuk melakukan protein sintesis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudio Metio Melaga Pangaribuan, C1011191056, akan memberitahu tentang perbedaan prokariotik dengan eukariotik. Perbedaannya adalah prokariotik tidak memiliki endomembran
membran inti, mitokondria, badan Golgi, dan endoplasma. Sedangkan eukariotik memiliki semua itu. Kemudian ada sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada dasarnya, struktur penyusun sel pada tumbuhan dan hewan adalah sama. Namun, ada beberapa organel sel yang terdapat pada tumbuhan, namun tidak ditemukan pada sel hewan dan sebaliknya. Perbedaan organel tersebut antara lain. Bisa kita lihat di sini pada gambar sudah ada tertera bentuk tidak tetap pada sel hewan, sedangkan bentuk tetap pada sel tumbuhan. Kemudian vakuola lebih kecil atau tidak ada, sedangkan pada tumbuhan vakuola lebih besar. Pada hewan, sel lebih kecil, sedangkan pada tumbuhan sel lebih besar. Kemudian tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Kemudian tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Sel hewan memiliki lisosom dan sentriol. Itu dua hal yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Terima kasih.